Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi. Doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan di pagi hari ini. Kami patut bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sendiri telah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Lewat nafas kehidupan, rezeki yang cukup, serta kesehatan yang boleh kami terima dan nikmati sepanjang hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga firman yang kami dengarkan kiranya dapat menguatkan hati dan pikiran kami. Dan Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan di pagi hari ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan 44. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang dan suka diberi hormat di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengetahui mata orang dengan doa yang panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa hal-hal besar dalam hidup adalah yang paling penting. Kita ingin bersih atau meraih prestasi, mendapatkan penghargaan, atau melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun, Tuhan mengajarkan bahwa kesetiaan dimulai dari
hal-hal kecil. Hal kecil seperti berdoa setiap hari, menghormati orang yang lebih tua, mengerjakan tugas pekerjaan kita, baik sebagai anak sekolah, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja di kantor, ataupun dimanapun kita berada. Dengan jujur, membantu teman yang membutuhkan dan menjaga perkataan kita merupakan bentuk kesetiaan yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan sederhana, mengikuti atau mungkin tidak ada yang melihat ketika kita mengerjakan tugas. Mungkin tidak ada yang tahu ketika kita berbohong atau mencontek. Namun Tuhan melihat semuanya. Tuhan tidak langsung memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang sebelum seseorang dipercaya melakukan perkara besar. Biasanya ia terlebih dahulu belajar setia dalam perkara kecil. Contoh konkretnya, seorang siswa yang rajin belajar, dia disiplin dan bertanggung jawab, akan lebih siap menerima kepercayaan yang lebih besar di kemudian hari. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Jika kita setia meluangkan waktu untuk membaca Alkitab, berdoa setiap hari, rajin ke gereja, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, saling menghormati, saling menghargai yang kita jumpai setiap hari. Nah, hubungan kita juga dengan Tuhan akan semakin kuat. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kesetiaan juga berarti tetap melakukan yang benar, meskipun tidak ada yang memperhatikan. Dunia mungkin menghargai hasil yang besar, tetapi Tuhan menghargai hati yang setia. Hari ini, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya sudah setia dalam tugas dan tanggung jawab saya? Apakah saya tetap jujur meskipun tidak ada yang melihat? Atau apakah saya meluangkan waktu untuk Tuhan setiap hari? Nah, ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk perkara yang lebih besar di masa depan. Nah, penerapan dalam kehidupan kita setiap hari atau dalam keseharian kita, yaitu membiasakan diri berdoa setiap pagi dan malam, mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, menghormati orang tua dan siapa saja yang kita jumpai setiap saat, menepati janji yang telah dibuat, membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balasannya, menggunakan waktu dengan bijaksana, menjaga perkataan agar tidak menyakiti orang lain. Nah, di sini kesetiaan tidak diukur dari seberapa besar pekerjaan yang kita lakukan,
tetapi dari seberapa sungguh-sungguh kita menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan melihat setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus. Karena itu, marilah kita belajar setia setiap hari. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk setia dalam setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan, baik yang besar maupun yang kecil. Berilah kami hati yang jujur, disiplin dan taat kepada firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar menjadi pribadi yang membawa berkat bagi orang lain dan kemuliaan nama-Mu dalam setiap tindakan kami. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.